Halo, selamat pagi anak-anak grade 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya baik kan? Oke, kembali lagi hari ini kita akan belajar bersama Miss Amel. Nah, Miss Amel akan membawakan pembelajaran Bible. Oke, semuanya saya mengajak anak-anak grade 5 untuk mengambil bukunya. Siapkan bukunya terlebih dahulu. Kemudian siapkan peralatan tulisnya. Sudah siap semuanya? Oke, kalau semuanya sudah siap, Miss akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai pelajaran Bible. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan menjadi bagian bagi anak-anak grade 5. Mereka akan memahami firman-Mu, mengerti setiap apa yang dipelajari. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Oke anak-anak grade 5. Pada pembelajaran pertama di Bible ini, kita akan membahas tentang General Revelation dan Special Revelation. Kira-kira ada yang paham gak apa sih maksudnya ini? Oke, mari semuanya perhatikan penjelasan Miss berikut ini ya. Oke, anak-anak, Miss akan menjelaskan apa sih General Revelation dan Special Revelation itu. Nah, mungkin kalian baru pertama kali mendengarkan istilah ini. Oke, Miss Amel akan menjelaskannya. General Revelation itu artinya adalah pewahyuan umum. Apa sih pewahyuan umum itu? Pewahyuan umum itu maksudnya adalah Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat alam yang dinikmati oleh manusia. Nah, supaya manusia itu dapat mengenal keberadaan Allah, maka Allah menyatakan dirinya bisa kita lihat dengan keadaan alam yang boleh kita nikmati di bumi ini. Dan semua manusia merasakan hal tersebut. Nah, sedangkan special revelation yang artinya adalah pewahyuan khusus, itu maksudnya adalah Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui Alkitab dan kehidupan Yesus Kristus sebagai juru umat manusia. Oke, bagian pertama kita akan membahas tentang General Revelation atau pewahyuan umum. Tadi seperti yang sudah Miss Amel jelaskan bahwa pewahyuan umum itu artinya Allah menyatakan dirinya melalui alam yang dinikmati oleh manusia. Nah, melalui bumi atau alam ini yang dinikmati oleh manusia itu terdiri dari beberapa bagian-bagian. Nah, disingkat dengan 6 huruf, yaitu terdiri dari huruf M, huruf E, huruf D, huruf R, huruf A, dan huruf W. Masing-masing dari huruf ini memiliki kepanjangannya dan penjelasannya masing-masing. Dari keenam huruf tadi yang sudah kalian lihat sendiri, masing-masing setiap huruf ini memiliki penjelasannya. Nah, kalau untuk huruf M itu merupakan mass, sedangkan huruf E itu adalah environment, sedangkan huruf D adalah distance, dan huruf R adalah rotation, huruf A adalah atmosphere, dan huruf W adalah water. Nah, dari keenam bagian yang sangat penting di dalam bumi ini,
Masing-masing dirancang oleh Tuhan untuk kebutuhan manusia. Jadi kalian tahu sendiri bahwa bumi yang diciptakan oleh Tuhan ini tidak sembarangan. Nah, jadi kita boleh menyadari bahwa keberadaan Allah itu ada ketika kita melihat alam atau bumi yang terbentuk. Nah, bumi yang Tuhan bentuk ini memiliki massa yang sangat sempurna. Setiap bagian-bagian yang ada di bumi, Tuhan sudah perhitungkan dan Tuhan sudah rancangkan dengan sedemikian rupa sehingga semuanya seimbang. Nah, coba kalian lihat di lingkungan kita, antara daratan dan lautan, bahkan udara yang dihirup oleh makhluk hidup, itu memiliki keseimbangannya masing-masing. Ketika kita menghirup udara dan mengeluarkannya kembali, itu semua sudah diatur. Nah, dan juga mengenai tentang distance atau jarak. Kalian tahu bahwa jarak bumi dengan matahari, hal yang terkecil seperti ini saja Tuhan perhitungkan. Nah, coba kalian bayangkan. Kalian tahu bahwa bumi ini merupakan planet ketiga dari matahari. Kalau bumi terlalu dekat dengan matahari, maka apa yang terjadi? Akan kepanasan tentunya. Tapi jika bumi posisinya terlalu jauh dari matahari, maka makhluk hidup yang ada di bumi pastinya akan kedinginan. Sehingga Tuhan menempatkan bumi ini ada di urutan ketiga, jaraknya sangat tepat. Jadi manusia yang ada di dalamnya tidak terlalu kepanasan maupun tidak terlalu kedinginan. Nah, tentang rotasi atau perputaran bumi, kalian tahu bahwa bumi kita ini adalah berputar dapat mengatur waktu di bumi tentang siang dan malam. Coba kalian bayangkan, kalau bumi kita ini berputar dengan sangat cepat, apa yang terjadi? Coba kalian mengajak kalian untuk membayangkan kalau kalian berputar pasti akan pusing. Nah, begitu juga Tuhan mengatur bumi ini berputar selama, kalian tahu pembagian waktu yaitu 24 jam, ada pembagian siang dan malam. Itu semua sudah Tuhan perhitungkan dan tidak ada satupun kuasa manusia yang mampu mengatur waktu di bumi ini. Nah, kalian tahu tentang atmosfer, bahwa atmosfer bumi ini memiliki atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan bumi yang dapat melindungi makhluk hidup di dalamnya dari panasnya matahari. Kalau tidak ada atmosfer, maka makhluk hidup yang ada di bumi itu akan kepanasan tentunya karena sinar matahari. Nah, seperti air. Air ini adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia dan tidak bisa dilepaskan. Kalian tahu bahwa kita sebagai manusia sangat memerlukan air untuk mandi, untuk cuci baju, untuk minum, bahkan apapun yang kita lakukan itu membutuhkan air. Bahkan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan itu juga membutuhkan air. Nah, kalian bayangkan bahwa alam yang ada di sekitar kita ini membuat kita sadar bahwa Allah adalah pemilik yang berkuasa di atasnya. Nah, oke. Sampai di sini penjelasan Miss Amel, kalian sudah tahu kan gambaran tentang pewahyuan umum. Nah, ingat, pewahyuan umum itu adalah bentuk pernyataan Allah melalui alam yang ada di sekitar kita yang dinikmati oleh semua manusia. Nah, ingat bahwa pewahyuan umum itu ditunjukkan Allah melalui bumi yang diciptakannya, kemudian alam yang bisa kita lihat lewat tumbuhan, lewat air, lewat hujan, awan, dan juga kalian bisa lihat makhluk hidup yang ada di lautan. Nah, semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi pewahyuan umum adalah bentuk pernyataan Allah
melalui alam atau ciptaannya, yaitu bumi dan segala isinya. Di Alkitab juga sangat jelas menuliskan bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Nah, kalian boleh buka di dalam Ayub 12 ayat 7 sampai 9. Miss Amel akan bacakan, "Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu, siapa di antara semua itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukannya itu." Perhatikan garis pernyataan atau ayat yang Miss garis bawahi, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas semua manusia. Kalian juga boleh buka di dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam." Dari kedua kitab ini, kitab Ayub dan kitab Mazmur, di situ sangat jelas menceritakan atau menyatakan bahwa yang menciptakan bumi atau alam ini adalah Allah dan semuanya ada di dalam kekuasaannya Allah. Bagian yang kedua, kita akan membahas tentang special revelation tadi atau pewahyuan khusus. Tadi Miss Amel sudah menjelaskan tentang pewahyuan umum, sekarang penjelasan dari pewahyuan khusus. Nah, mengapa dikatakan sebagai pewahyuan khusus? Karena tidak semua manusia dapat merasakan dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat bagi manusia. Jadi pewahyuan khusus ini di mana tidak semua manusia itu merasakan atau mengakui Yesus itu sebagai Tuhan atau Allah. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa pewahyuan khusus ini di mana Allah menyatakan dirinya melalui firman dan sebagai Yesus Kristus. Nah, sedangkan kalian tahu sendiri bahwa tidak semua orang atau tidak semua manusia yang ada di bumi ini mempercayai atau mengimani firman Tuhan dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Nah, itulah dikatakan bahwa dikatakan pewahyuan khusus. Nah, pewahyuan khusus dikatakan pewahyuan khusus karena tidak semua manusia menerima dan mempercayai Yesus. Oke, paham ya sampai sini arti dari pewahyuan khusus? Jadi, ingat ya, special revelation atau pewahyuan khusus itu adalah bentuk pernyataan Allah kepada manusia melalui firman-Nya yang kita kenal dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Jadi, pewahyuan khusus itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang mengimani firman Tuhan dan mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk umat manusia. Dan kalian tahu sendiri, ini sudah jelaskan bahwa tidak semua manusia mengakui keberadaan Yesus Kristus. Jadi kenapa dikatakan spesial tadi? Karena hanya orang-orang yang percaya dan merasakan dan mengimani firman Tuhan sebagai Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Oke. Setelah Miss menjelaskan materi tentang pewahyuan umum dan pewahyuan khusus, maka tugas yang akan kalian kerjakan selanjutnya ada 2 tugas. Yang pertama, tugas pertama itu ada di halaman
2. Kalian boleh lihat di halaman 2. Di halaman 2 itu ada nomor 1 sampai nomor 4. Silakan kalian mengerjakannya dan mengisinya. Nomor 1 itu artinya kalian akan melihat bagian pernyataan yang merupakan pernyataan pewahyuan khusus atau pewahyuan umum. Nah, sedangkan nomor 2 itu perintahnya adalah membuka beberapa ayat. Di situ disediakan beberapa ayat Alkitab. Silakan kalian buka ayat Alkitab sebagai pendukung untuk kalian menjawab soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 ada tabel dan di situ ada 3 ayat. Silakan kalian buka ayatnya dan kemudian isi. Dan nomor 4 silakan kalian kerjakan ya. Dan bisa ayat pendukungnya boleh kalian lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Itu untuk tugas pertama. Untuk tugas bagian yang kedua, kalian bisa buka di dalam halaman 3 nomor 1 dan sampai nomor 5. Di situ ada soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 itu ada soal isilah kalimat yang kosong dengan workbank yang ada di atas atau kata yang telah disediakan di dalam kotak bagian atas ya. Dan selanjutnya kalian akan mengerjakan soal nomor 2 sampai dengan nomor 5. Nah, jika ada pertanyaan dari tugas yang Miss Amel berikan, kalian boleh bertanya melalui chat WA ya. Jika ada pertanyaan atau soal yang kurang kalian mengerti, kalian boleh bertanya kepada Miss Amel melalui via chat WA. Oke, baiklah anak-anak grade 5, sampai di sini dulu pembelajaran Bible kita hari ini. Mari semuanya Miss ajak kita semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami dalam pembelajaran Bible hari ini. Kami berdoa kiranya hikmat Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan melalui pewahyuan umum dan pewahyuan khusus ya Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan sebagai pencipta dan pemilik bumi ini, bahkan kami mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye.